Setelah kita bahas friend, kita bahas saingannya ya, Indosat. Isat, oke. Apakah ini perusahaan bagus atau enggak? Kita lihat nanti ya. Isat bergerak di sektor infrastruktur, subsektor telecommunications. Kita lihat dia kerja apa aja ya. Perusahaan investasi asing untuk menyediakan layanan telekomunikasi internasional di Indonesia dan mulai beroperasi secara komersial pada bulan September 1969 untuk membangun, mengalihkan, dan mengoperasikan International Telecommunication Satellite Organization atau Intelsat. Stasiun bumi di Indonesia untuk satelit Intelsat Indian Ocean Region. Perusahaan menyediakan layanan seluler, prabayar, dan pasca bayar melalui produk merek Indosat Mobile, AM3 yang didukung oleh Indosat Internet, layanan telekomunikasi tetap. Seperti biasa bahwa prospek jaringan ini, proses network seluler ini cukup menjanjikan ya ke depan, karena kita berada di dunia digital. Semua aktivitas semuanya bergantung kepada bagaimana jaringan internet yang kalian punya gitu. Semakin bagus jaringan internetnya, maka semakin banyak orang yang tertarik sama ini gitu. Tapi nanti kita lihat apakah perusahaan ini tuh murah atau enggak ya, atau secara prospek sih bagus ya. Nah, pemegang sahamnya masyarakat hanya 20%, 65% dimiliki oleh Uridu Asia PTL Limited Ltd. Nah, secara tahunan perusahaan ini, udah mulai naik nih. Ya, seharusnya ini jadi sinyal positif buat Indosat, karena ini lagi uptrend ya, lagi bullish. Gila, tapi udah naiknya udah gede banget dari tahun 2020, harganya 1.200. Wow, 1.200 sekarang 7.900, hampir 8.000. Market cap-nya 43 triliun. Gede juga ya, sama kayak friend tadi, market cap-nya cukup gede juga. Nah, ini dia nih. Secara 1 tahun terakhir dia udah meningkat 280%. Tapi secara 5 tahun terakhir dia baru naik 13% secara 5 tahun terakhir. Nah, ini nih yang paling menarik nih. Transaksinya dipengaruhi oleh foreign buy juga, oleh dana asing juga nih. Domestik ya, kita tahu bahwa tadi pemegang sahamnya juga orang asing juga. Domestic buy-nya 36%, foreign buy-nya 13%. Top net buyers-nya AK, bandarnya AK dan BB. Kalau kita lihat memang perusahaannya bertumbuh sangat pesat ya di tahun 2021. Tetapi kalau cenderung di 5 tahun pertama ya, karena tahun 2016-nya juga udah gede juga. Makanya dia secara 5 tahun terakhir baru naik 13%. GCG-nya udah pasti bagus ya, karena ini ada investor asing di sini yang bekerja di sini. Udah bagi dividen interim juga. Oh, listing udah lama banget, tahun 94. IPO price-nya gila 7.000. Masyarakatnya 20% tadi. Nah, ini nih yang paling menarik. Pada tahun 2021 IPS-nya udah 1.400, bos. Gila, gede banget. Tahun 2020 minus 132 perak. Tahun 2018 juga minus. Net profitnya 5,80 triliun, bos. Tapi BVPS-nya harga wajarnya 3.200. Nilai bukunya 3.200. Sekarangnya udah 3.9. Ya, artinya pernya udah murah ya, nggak jauh dari 5, dan PBV-nya ini yang mahal, udah lebih dari 2 kali, udah lebih dari sekali. DER-nya bikin ilfeel, dia udah hampir 300% DER-nya. ROE-nya gila gede banget, 43%, ROA-nya 11%. Secara dividennya dari tahun 2017 dia selalu membagikan dividen, dan ada dividen interim juga yang tadi ada di berita ya. Lalu tahun 2021 dia udah membagikan 2 kali dividen.
Ya, kesimpulannya perusahaan ini bagus ya pengelolaannya, cuman banyak utangnya juga. Tapi kalau kita lihat ROE-nya itu gede banget, bagus lah ya, keuntungannya, profitnya bagus banget, profitabilitasnya untuk memanfaatkan modalnya bagus banget. Tetapi perusahaan ini udah mahal banget. Disclaimer on, kalau kalian mau investasi jangka panjang mungkin bisa ya. Tapi setahun 2 tahun aja. 5 tahun tadi terakhir naiknya cuma 13%. Thanks for watching. Bye.